Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih lagi seseorang dari antara kita untuk ditabiskan menjadi imam. Dalam perayaan ini, ketujuh saudara kita akan menerima tabisan imamat melalui Bapak Uskup Agung Makassar. Tepat hari ini kita juga merayakan tabisan bagi uskup ke-30 tahun Bapak
anugerah Allah, seraya berdoa agar saudara-saudara kita ini dapat menjadi imam-imam yang saleh serta setia dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan bangsa. Saudari-saudara terkasih, sungguh besarlah kasih Allah kepada orang lemah dan berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya agar kita layak merayakan Ekaristi serta pentahbisan imam ini. Saudara-saudara terkasih, marilah bersama-sama menyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah Bapa kami, demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putra-Mu yang tunggal sebagai Imam Agung Abadi dan Raja semesta alam. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, Diakon Yolenta Pordiono Kantiro Galus, Diakon Patrio Tandiangga, Diakon Ardianto Allolayuk, Diakon Petrus Canisius, Diakon Patricius Maloleng, Diakon Antonius Tangalayuk, dan Diakon Clemens Bajo, yang telah Engkau pilih untuk menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan. Kami mohon sudilah melimpahkan rahmat-Mu supaya mereka senantiasa dengan setia melaksanakan jabatan imamat mereka dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Demikianlah sabda Tuhan.
hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sabda Tuhan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasehati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa yang kudus, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang akan ditahbiskan menjadi imam dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Diakon Yolenta Purdiono Kantiro Galus. Saya hadir. Diakon Patrio Tang Biangka. Saya hadir. Diakon Adianto Allolayu. Saya hadir. Diakon Petrus Canisius. Saya hadir. Diakon Patricius Malole.
Saya hadir. Diakon Antonius Tangga Layu. Saya hadir. Diakon Clemens Bajo. Saya hadir. Bapak Uskup yang mulia, kami orang tua dari para diakon dengan ini menyerahkan dan mempersembahkan putra-putra kami ini kepada Allah dan gerejanya untuk ditabiskan menjadi imam. Semoga mereka menjadi imam-imam yang baik. Terima kasih berlimpah atas persembahan saudari-saudara berupa putra-putra yang baik kepada Allah dan gerejanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudari-saudara. Bapak Uskup yang mulia, atas nama seluruh umat, kami memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan ketujuh saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut pastor saudara-saudara ini layak untuk ditabiskan menjadi imam? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka, ketujuh saudara kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Iya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah dengan hormat saya minta ketujuh ordinandi untuk bangkit berdiri? Ketujuh ordinandi ya. Kita akan menyanyi bersama lagu yang merupakan penyimpulan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Hidup harus menjadi berkat. Kita menyanyi ketujuh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih para ordinandi, silakan duduk kembali. Dan sebetulnya dengan ini homili sudah selesai. Ya, saya mendengar bahwa ketiga bacaan pada hari ini dipilih sendiri oleh para ordinandi. Dan itu sangat meringankan tugas saya untuk menyampaikan homili. Yang terpenting adalah kutipan dari Nabi Yesaya yang tadi kita dengarkan sebagai bacaan pertama. Mengapa itu sangat penting? Karena itulah nas yang dikutip oleh Yesus untuk merumuskan tugas perutusannya ketika dia mulai tampil di depan umum. Dia merumuskan tugas perutusannya dengan nas ini. Dan sesudah membaca nas ini, homilinya kan sangat singkat. Hari ini nas ini terpenuhi ketika kamu mendengarnya. Saya belum pernah mendengar khotbah yang begitu singkat. Hanya satu kalimat. Dan itu bagi saya mengesan dan mengungkapkan kepada saya keyakinan dari ketujuh ordinandi kita bahwa mereka memahami tugas panggilan mereka. Seperti Yesus Kristus merumuskan tugas perutusannya. Bukankah imam disebut alter Kristus? Jadi ketujuh ordinandi kita ini memandang diri sebagai altri Christi, Kristus yang lain. Tentu saja tidak dalam hakikat. Mereka tetap adalah manusia lemah seperti kita semua. Tidak sama seperti Kristus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi dalam semangat. Dan kalau kita mencoba merumuskan tugas perutusan Yesus dari nas Yesaya ini yang dikutipnya dalam Lukas bab 4, Roh Tuhan Allah ada padaku, untuk lalu selanjutnya disebut tugas-tugas itu. Dan kalau saya memperhatikan sekian banyak tugas itu, kesimpulannya adalah Yesus harus menjadi berkat bagi manusia. Dan karena itu saya merasa dengan lagu hidup harus menjadi berkat, itulah rumusan paling tepat dari tugas perutusan Yesus, menjadi berkat bagi manusia. Begitu juga lah orang-orang yang dipanggil menjadi imam, mengikuti Kristus, mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus. Hanya kita harus ingat ada perbedaan mendasar. Kalau Yesus menjadi berkat bagi manusia, motifnya hanya ada satu, yaitu kasih. Kasih sejati, kasih tanpa batas. Bukankah dia merumuskan hidupnya, karyanya, dan khususnya yang memuncak pada misteri Paskah, wafat dan kebangkitannya di atas salib, dia merumuskan dengan kata-kata ini: tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Dan itulah yang diperbuat Yesus sebagai utusan dari Bapa yang dipenuhi oleh Roh Allah sendiri. Dan sebagai imam yang disebut Kristus yang lain. Para ordinandi memahami apa tugas perutusan mereka. Menjadi berkat bagi sesama, bagi manusia. Bedanya adalah kita hanya mencontoh Yesus Kristus, tapi tidak sampai mencapai kesamaan hakikat dengan Kristus yang adalah Allah yang menjelma. Tetapi ada tambahan motif kita sebagai manusia yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Kecuali karena kasih juga kesadaran bahwa hidup kita sebagai manusia adalah sekaligus berkat, rahmat, pemberian. Siapa dari kita di sini yang bisa dengan bangga dan sombong mengatakan, tidak, aku berasal dari diriku sendiri. Hidup kita adalah pemberian, adalah berkat. Dan karena itu harus menjadi berkat pula bagi sesama. Jadi ada dua alasan penting untuk seorang imam menjadi berkat bagi sesama. Mengikuti teladan Yesus Kristus dan kesadaran bahwa karena hidupku adalah dasarnya adalah pemberian, adalah berkat, adalah anugerah, maka juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya kagum bahwa dengan memilih nas ini dibacakan pada hari bersejarah dari ketujuh calon tabisan kita, saya sungguh merasa mereka sungguh memahami dan melihat apa arti menjadi imam, mengikuti sahabat Komsos yang terkasih, di depan saya ini merupakan sedangkan bacaan dari setiap paroki-paroki kedua yang ada di KVK itu hanya memberikan batasan lain kepada menjadi berkat itu. Menjadi gembala tidak untuk berkuasa, tidak untuk memerintah, tetapi sebagai pengabdian. Itu bacaan kedua. Dan yang penting adalah bacaan Injil. Kita para imam dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kita harus membantu supaya hidup manusia lain semakin menjadi baik, semakin menjadi sejahtera, baik di dunia ini, tetapi terlebih di akhirat. Mari kita tidak lupa pesan yang disampaikan oleh Konsili Vatikan II dalam nomor 43 dari Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes tentang gereja dalam dunia dewasa. Di sana dikatakan bagi orang Kristiani yang mengabaikan upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan di dunia ini, dia membahayakan hidup akhiratnya. Lama sekali sampai Konsili Vatikan II paham keselamatan yang diwartakan gereja itu terlalu menekankan keselamatan jiwa nanti di akhirat, dengan akibat mengabaikan perjuangan untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia ini. Padahal Yesus Kristus merumuskan tugas perutusannya menjadi berkat bagi sesama, baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka dari itu saya kira ini sangat penting. Tetapi penting diperhatikan apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil tadi. Kita tidak berjuang untuk membangun sebuah surga dunia,
seperti cita-cita kaum ateis, komunistis. Mau membangun surga dunia, tetapi menghapuskan orientasi dimensi transenden dari hidup manusia. Dan oleh karena itu penting sekali memperhatikan apa yang digariskan oleh Yesus sendiri, bahwa mereka bukan dari dunia, seperti aku bukan dari dunia. Kita tidak akan memperjuangkan kesejahteraan manusia di dunia ini tanpa orientasi hidup transendental. Kalau begitu kita akan menjadi ateis. Kalau begitu kita akan mengikut ajaran ateis. Kita mau membangun surga dunia di luar Tuhan. Dan Yesus mengingatkan itu. Kerajaan itu bukan dari dunia. Oleh karena itulah lalu kita melihat, khususnya sesudah Konsili Vatikan kedua, kita lihat struktur gereja dari tingkat semesta sampai ke tingkat paling basis. Itu kita lihat di sana tidak hadir hanya komisi-komisi yang berkaitan langsung dengan kepercayaan, dengan agama, tetapi kita lihat ada komisi PSE, ada komisi Justice and Peace, ada komisi HAK, ada komisi lain-lain yang juga ada Caritas Internasionalis yang pada tingkat KWI adalah Karina, Caritas Indonesia, dan pada tingkat keuskupan ada Caritas keuskupan. Di keuskupan kita namanya Camar, Caritas Makassar. Itu semua menyangkut upaya gereja untuk melaksanakan tugas perutusan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus, menjadi berkat bagi dunia, bagi manusia. Dan itulah tugas utama imam sebagaimana dirumuskan dalam bacaan pertama pada hari ini. Tetapi kita harus ingat, perjuangan untuk membuat hidup di dunia ini menjadi sejahtera tidak boleh kehilangan orientasi transenden, tidak boleh kehilangan kepercayaan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara dan kita menuju kepada suatu hidup yang lebih sempurna. Dan dimensi itu dihilangkan oleh sistem ateis komunistis yang mau membangun surga dunia. Kita bukan seperti itu. Kita adalah manusia-manusia yang berupaya untuk menjadi berkat bagi sesama supaya hidup di dunia ini menjadi sejahtera, tetapi tanpa melupakan dan menekankan dimensi transendental tujuan akhir itu. Oleh karena itu Konsili Vatikan kedua merumuskan bahwa kesejahteraan manusia yang diperjuangkan oleh manusia, yang diperjuangkan oleh gereja di dunia ini sesungguhnya hanyalah antisipasi, disebut cerminan dari keselamatan abadi yang akan datang. Dan inilah inti ketiga bacaan tadi yang dipilih sendiri oleh para ordinandi kita. Oleh karena itu pesan singkat saya kepada para ordinandi pada hari yang berbahagia ini, Yesus Kristus sendiri pun mengalami cobaan, godaan. Dan godaan yang bukan asing bagi godaan setiap manusia. Godaan materi, godaan kekuasaan dengan menyembah iblis dan akan memperoleh kekuasaan seluruh dunia. Godaan popularitas, kepopuleran dengan menjatuhkan diri dari hubungan kenisa dan tidak akan ada apa-apa.
Yesus pun mengalami itu. Walau tetapi Yesus menang atas godaan itu. Dan karena itulah juga para calon tabisan yang berbahagia, kalian telah sungguh memahami, menangkap isi perutusan yang kalian terima dengan pentabisan imamat pada hari ini. Tapi jangan lupa kita tetap ada di dunia. Tetapi Yesus mengingatkan kita ada di dunia tetapi bukan dari dunia ini. Kita tidak pernah boleh kehilangan orientasi dimensi transendental dalam hidup manusia. Kita hanya adalah pesiara di dunia ini menuju ke keselamatan yang sempurna yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, sebelum menerima martabat imamat, perlulah terlebih dahulu saudara-saudara menyatakan di hadapan Allah dan di depan umat kesediaan saudara-saudara untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara. Oleh sebab itu, kami mempersilahkan saudara-saudara menjawab pertanyaan kami. Pertama, bersediakah saudara-saudara dengan cara yang pantas dan bijaksana mewartakan sabda Allah dengan memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara sesuai dengan tradisi gereja dengan hormat dan setia merayakan misteri Kristus demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya, khususnya dalam kurban Ekaristi dan sakramen pendamaian sesuai dengan tradisi gereja? Saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara dengan cermat melaksanakan tugas-tugas saudara-saudara sebagai imam dalam kerjasama yang ikhlas dan setia dengan para uskup untuk menggembalakan umat Allah di bawah bimbingan Roh Kudus? Saya bersedia. Akhirnya, bersediakah saudara-saudara menyerahkan hidup kepada Allah demi keselamatan umat manusia dan hari demi hari makin erat mempersatukan diri dengan Kristus, Sang Imam Agung yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Bapa sebagai kurban sejati? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Diakon Yolenta Purdiono Kantiro Galus, berjanjikah saudara untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Patrio Tandiangga, berjanjikah saudara untuk menghormati dan mentaati saya
dan para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Ardianto Alolayuk berjanji ke saudara untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Petrus Canisius berjanji ke saudara untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Patricius Malole berjanji ke saudara untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Antonius Tangalayuk berjanji ke saudara untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Clemens Bajong berjanji ke saudara untuk menghormati dan mentaati pemimpin saudara dan para penggantinya. Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilihnya untuk menerima martabat imamat. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama berlutut dan memanjatkan doa dengan bantuan Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah
para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, doakanlah kami. Santo Filipus, doakanlah kami. Santo Thomas, doakanlah kami. Santo Bartolomeus, doakanlah kami. Santo Markus, doakanlah kami. Santo Matius, doakanlah kami. Santo Lukas, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus,